Siap-siap kena pajak 24% dari AdSense kalian dari YouTube. Tapi nggak sesimpel itu. Makanya ikutin dulu. Hai Singam, gue No Bening dan selamat datang di Seputar Internet, di mana kita akan nge-review, ngebahas, dan ngobrolin berbagai macam berita yang berkaitan dengan internet, dunia konten kreator, dan video online. Kali ini berita datang dari YouTube yang bakal mengenakan pajak 24% ke AdSense kalian. Tapi, ntar dulu. Liatin dulu, dengerin dulu, pahami dulu. Jadi sebenarnya pajak apa nih? Ini pajak yang dari Ibu Sri Mulyani apa gimana? Bukan, ini bukan pajak dari Indonesia dan bukan dari Ibu Sri Mulyani. Ini pajak dari YouTube, tapi bukan dari YouTube. Melainkan pajak dari pemerintahan Amerika langsung untuk konten kreator di YouTube yang tidak berasal dari Amerika. Ya, pajaknya dikenakan ke YouTube, tapi bukan karena peraturan YouTube, melainkan peraturan atau regulasi dari pemerintahan Amerika. Jadi salah kalau kalian bilang ini YouTube nyedot duit kreator, melainkan ini pemerintahan Amerika nyedot duit kreator. Apakah benar pajaknya akan dipotong 24% untuk penghasilan seluruh AdSense? Iya, tapi ada tapinya. Akan dikenakan 24% jika dan hanya jika kamu sebagai konten kreator YouTube tidak memberikan informasi lengkap mengenai perpajakan yang akan dikenakan pada konten kreator. Kalau bisa tahu, no, kalau kalian sadar dan rajin ngecek email, YouTube itu udah ngemailin kalian dari kapan tahu, kira-kira bulan Maret, dan emailnya itu kayak gini, kalian baca sendiri nih ya nanti, tapi yang kayak gini. Nah, di situ keterangannya sebenarnya bisa kalian baca lengkap. Tapi gue akan bantu recap biar kalian menjadi lebih paham. Pertama, balik tadi ke 24%. Jadi ingat ya, 24% itu akan dipotong ke AdSense kalian secara keseluruhan jika dan hanya jika kalian tidak memberikan data yang dibutuhkan. Jadi baiknya kalian segera isi dan kalian penuhi datanya. Ngisinya di mana? Ada di Google AdSense, di Payment, nanti ada di Manage Settings, dan ada di Text Information. Kalian bisa isi, atau nanti tunggu aja bakal di email lagi sama YouTube. Kata emailnya begitu. Berikutnya adalah, sebenarnya pajak ini digunakan hanya untuk mereka yang tinggal di luar Amerika. Ya tentu salah satunya ya buat kita yang tinggal di Indonesia nih, dan bukan warga negara Amerika. Kalau kalian nggak isi, kalian dianggap sebagai warga negara Amerika. Makanya AdSense-nya akan dipotong 24%. Kalau kalian udah ngisi form, nanti jumlah pajaknya itu nggak 24% dan nggak semua revenue YouTube kalian. Melainkan semua tergantung dari 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana nanti isian form tersebut. Semuanya bergantung dari kelengkapan data dan bagaimana nanti kalian mengisi keterangan pajak kalian. Salah satu yang krusial adalah NPWP. Jadi buat kalian warga negara Indonesia, konten kreator yang belum punya NPWP, mungkin ini akan sedikit menyulitkan kalian. Yang kedua adalah bagaimana nanti jumlah penonton Amerika kalian dan revenue-nya. Ya, jadi kalau misalnya nanti kalian udah isi data, yang kepotong itu bukan seluruh AdSense kalian, melainkan revenue dari Amerika. Jadi tergantung bagaimana nanti jumlah penonton dari Amerika dan yang menghasilkan revenue ke kalian. Kalian bisa lihat di analytics untuk kalian tahu kira-kira berapa persen sih yang kalian dapetin dari Amerika, dan bahkan kalian bisa tahu berapa dolar yang kalian dapat dari Amerika. Dan yang dipotong adalah itu, bukan keseluruhan AdSense kalian. Ingat, seluruh AdSense dipotong kalau misalnya kalian tidak memberikan informasi pajak, tapi kalau misalnya udah dikasih informasi pajak dan misalnya informasi yang nggak ada masalah, yang dipotong hanyalah revenue penonton Amerika. Dan yang terakhir adalah bagaimana negara kita itu punya semacam perjanjian dengan Amerika. Kalau nggak salah baca, correct me if I'm wrong, teman-teman yang mungkin lebih ngerti pajak dan hubungan internasional, Indonesia dan Amerika itu cuman kena sekitar 10%. Bener apa nggak tuh? Coba komen di bawah ya. Ini gue modal googling, jadi ya kalau nggak salah cuma 10% ya. Oh iya, revenue yang dipotong itu bukan cuma revenue dari penonton dari Amerika. Jadi itu bukan revenue yang dari orang Amerika nonton video kalian, terus kalian menghasilkan AdSense, dan AdSense ini yang dipotong. Bukan cuma itu. Tapi juga orang Amerika yang join channel membership kalian, yang pakai super sticker atau super chat, dan juga yang pakai YouTube Premium dari Amerika. Jadi paham ya, bukan AdSense dari tontonan doang, tapi beberapa service lain yang juga melibatkan uang, dan itu dari penonton Amerika. Gue kan ikut MCN, jadi gue nggak tahu revenue gue gimana, udah diaturin sama mereka, jadi gue nyantai aja dong. Belum tentu. Secara default, itu kalian juga tetap harus ngisi di AdSense kalian, walaupun kalian ikut multi-channel network atau MCN. Tapi kalian bisa ngobrolin dulu ke manajer kalian dari multi-channel network tersebut, maunya gimana, enaknya gimana, apakah bisa dibantuin apa enggak, itu silakan kalian obrolin. Tapi defaultnya, alias standarnya, atau seharusnya, kalian juga harus isi di AdSense kalian. Ingat ya, walaupun join MCN atau multi-channel network, kalian tetap juga harus isi. Jadi paham ya, mari gue recap. Pertama, pajak 24% keseluruhan AdSense itu hanya jika kalian tidak ngisi form atau formnya nggak lengkap atau lain-lainnya. Kedua, kalau udah ngisi form, yang dipotong itu adalah penonton Amerika, revenue dari penonton Amerika. Berikutnya, yang dipotong bukan cuma AdSense, tapi juga super chat, super sticker, member join,
dan YouTube Premium. Dan yang terakhir adalah inisiasi perpajak-pajakan ini bukan dari YouTube, tapi melainkan dari langsung pemerintahan Amerika. Kalau mau nanya-nanya juga bisa di kolom komentar, dan kalian bisa subscribe channel ini. Karena kenapa? Karena YouTube itu banyak perubahan. Kayak sekarang nih, tiba-tiba ada kayak gini nih. Jadi subscribe dan nyalain notifikasinya untuk dapetin update kayak gini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian konten kreator nih, biar paham nih, ini 24% tuh apa nih? Apakah semua AdSense apa enggak? Tergantung ternyata. Nggak selamanya langsung 24% AdSense kalian dipotong. Dan jangan lupa follow gue di sosial media untuk update-update yang lebih cepat, karena gue udah ngasih tahu ini duluan di Twitter sebelum gue bikin video ini. Seperti yang tadi gue bilang, perubahan di internet itu cepat, nggak di YouTube doang, tapi seluruh internet banyak banget perubahannya. Dan kalau misalnya kalian mau ngikutin, gue udah bikin buletin untuk kalian semua di karyakarsa.com/enobening. Di sana kalian bisa baca berbagai macam update mengenai dunia internet dari berbagai macam platform sosial media, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan bahkan Clubhouse. Kalian bisa baca-baca di situ, dan kalian bisa mendapatkan informasi buat kalian sebagai content creator, orang-orang yang bekerja di agency, atau mahasiswa, atau kalian adalah emang social media enthusiast yang mau belajar. Kalian bisa baca buletin itu. Buletin yang mengkurasi dan merangkum berita-berita pilihan mingguan untuk dunia internet. Oleh karena itu, di akhir video gue mau ngapresiasi kalian para pembaca setia seputar internet gue di Karya Karsa. Ini dia orang-orangnya. Terima kasih telah membaca buletin yang tim saya sudah sediakan untuk Anda. Dan itu saja, semoga kalian jadi paham dan gak bingung lagi mengenai pajak-pajakan YouTube dan pemerintahan Amerika ini. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.